Selamat pagi masih gitu ya. Bagaimana jemaat Tuhan di tempat ini dan semua yang nonton online juga. Doa saya biar setiap kita dalam penyertaan Tuhan gitu ya. Kalau tadi ngikuti pujian penyembahan kata-katanya semua menggelitik hati gitu ya. Pertanyaannya pada setiap kita, benar nih ini yang kita mau? Apakah sungguh kita merindukan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita melebihi segala-galanya? Atau jangan-jangan kita hanya ingin pakai Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita ingini. Apapun itu, mungkin mujizat, mungkin kesembuhan, mungkin terobosan, mungkin promosi, mungkin apapun. Walaupun sebenarnya Tuhan pun rindu untuk ngasih sama kita gitu ya. Tapi seringkali kalau kita nggak bisa jujur sama diri kita sendiri, pepatah katakan selalu ada udang di balik bakwan gitu ya. Dan seringkali itu refleksi dari hubungan kita sama Tuhan terlebih dahulu. Kita seolah-olah datang ke gereja hari Minggu, kita seolah-olah berdoa, bahkan mungkin berpuasa, bahkan melayani. Tapi ternyata yang kita ingini bukan pribadi Tuhannya. Yang kita ingini adalah sesuatu yang bisa memuaskan kehidupan kita. Dan itu berbahaya sekali. Saya dikasih topik yang menggelitik dan saya suka sekali, kedewasaan rohani. Karena seringkali kita ngomong keluarga, ini hal yang sulit bukan? Gak ada anak yang lahir langsung S3. Mudah-mudahan gak ada gitu ya. Ngelahirin terus begitu lahir langsung tiba-tiba profesor, doktor. Wah berat saudara, kasihan keluarnya juga gitu ya. Biasanya lahir semua anak-anak kecil. 2-3 kilo rata-rata gitu ya biasanya. Terus lucu. Saya baru ada satu teman yang baru melahirkan. Saya bilang, how's motherhood? Saya bilang gitu, gimana? Waduh susah tidur katanya gitu. Tapi lucu sih, semua kelelahan semuanya. Masih ingat kita yang punya anak-anak, punya cucu dulu waktu masih kecil, lucu gitu ya. Semua menggelitik gitu saat bangun pagi-pagi jam 2, jam 3 gitu ya. Minta susu, nyebelin gitu. Tapi juga imut gitu ya. Semua all mixed in one plate, saya bilang gitu. Well that's life. Seringkali tantangan, berkat, penyertaan, kesetiaan, terobosan dari Tuhan, semuanya datang-datang kayak buffet saudara. Pernah makan buffet ya? Saya kemarin makan sama teman yang lagi pengen makan gitu. Makan bubur kacang ijo dicampur sama ketan hitam, dicampur sama bubur sumsum. Itu aja udah banyak ini. Tapi lazim banyak yang makan seperti itu gitu ya. Terus dicampur lagi tahu bakso di tengahnya. Ini gak masuk otak nih saya bilang gitu. Tahu baksonya dimakan dulu begitu udah habis, ditambahin siomay di tengahnya. Ini nggak masuk otak, manis dan asin digabung jadi satu nggak make sense. Tapi seringkali that's kehidupan kita bukan? Kadang-kadang kita pengen nanti ya ini masa-masa sulit, masa-masa kering, masa-masa penuh dengan tantangan. Dan kita menunggu kapan masa ini selesai. Ibaratnya kayak dulu Yusuf gitu ya, ada berapa tahun, 7 tahun gitu masa kesusahan, masa kering, habis itu ada masa kelimpahan. Wah kita enak kelimpahan. Pertanyaan saya, di masa kering ada penyertaan Tuhan gak? Tetap ada loh. Di masa kelimpahan ada tantangannya gak? Tetap ada loh. Benar? Dan kita sulit sekali menaruh ini semua dalam satu perspektif. Kita pikir ini is appetizer. Makanannya makanan pembuka. Ini baru main course. Makanan intinya, nanti aku menyampai ke dessert. Padahal seringkali dalam kehidupan kita semuanya serba kompleks. All comes in once. Paginya bisa kita dapat terobosan Tuhan, tapi detik berikutnya kita bisa dapat tantangan yang besar sekali. Nah kalau kita nggak grounded, kalau kita nggak dewasa, kalau kita nggak bertumbuh dalam pengenalan iman kita akan Tuhan, gampang sekali kita tuh wobble, gampang sekali kita untuk jatuh, gampang sekali kita untuk goyah. Berbahaya sekali. Jadi kalau boleh, saya boleh bawa setiap kita yuk sama-sama, ini satu topik yang saya rasa Tuhan berikan sama saya cukup mendasar, tapi menggelitik saya. Saya beli judul Purpose, tujuan. Dan tujuan ini besar sekali intinya. Kalau kita renungkan tujuan ini adalah alat yang memberikan energi bagi kehidupan kita untuk memulai sesuatu. Benar ya, kalau kita tahu tujuannya saya mau jalan dari Jakarta mau nyampe ke Bandung, mau naik bus. Tujuan yang jelas menjadi alat untuk kita punya energi. Oke, saya mesti kemana? Kalau mau naik bus jangan ke Soekarno-Hatta. Benar apa benar? Stasiunnya bukan di situ, bahkan bukan di Gambir. Bus itu ada di Halim gitu ya. Perginya jelas. Nggak cuman memberi energi saat kita memulai, tapi mungkin di tengah jalan kita ada macet. Mungkin di tengah jalan kita ada tantangan.
memberikan semangat untuk tetap berjuang. Itulah tujuan. Tujuan itu juga yang memberi arti dan alasan dalam setiap tetesan darah yang kita keluarkan. Pernah lihat saudara orang-orang yang maraton? Semuanya beberapa teman sekitar saya yang maratoner saudara. Setiap tahun muter, ada bahkan hampir setahun 3-4 kali. Ikut Gold Coast, ikut New York, ikut kemarin di London. Bentar lagi mau ikut nanti goalnya terakhirnya pengennya pada ke Boston. Kalau udah masuk ke Boston Marathon keren. Dan by the way gak bisa sembarangan yang masuk, mesti didapat undangan. Dan undangannya kenapa? Ada referensinya, ada track recordnya. Oh jelas ikut maraton ini, elite marathonersnya udah masuk, menitnya udah selesai, baru bisa diundang. Nah saudara kalau ngelihat marathonersnya aja bosan nih. Ada yang nonton TV khusus gitu, wah live maraton gitu ya. Saudara nontonin orang di TV channel? Jarang ya. Nonton pertandingannya aja jarang. Apalagi nonton latihannya saudara. Pernah lihat orang latihan kalau lagi maraton, lari saudara. Berapa kilo saya kalau ketemu, berapa kilo hari ini? 5, oh enteng. Berapa kilo? 7, wah nyaman. Berapa kilo? 17, waduh udah mulai garuk-garuk kepala saudara. 17 kilo lari loh saudara. Dan buat kita yang gak punya tujuan jelas itu suatu yang nonsens. Ngapain sih? Kayak gak ada kerjaan aja ngapain. Tapi buat mereka yang tahu tujuannya, itu satu record yang mereka mau pertahankan. Gak cuma badannya fit, tapi ada satu kebanggaan tersendiri saat mereka bisa finish maraton. Makanya nanti beberapa lama setelah postingannya keluar, kita lihat mereka gigit medali. Karena harganya ada untuk memperjuangkan medali tersebut. Buat kita yang gak ngerti tujuannya, semuanya gak make sense. Pertanyaan saya pada setiap kita baru mulai gitu ya. Apa sih tujuan kita ikut Tuhan? Kalau kita gak jelas tujuannya, kita ngeliat kiri, ngeliat kanan, dan kita bisa katakan, ngapain? Ngapain sih susah-susah ke gereja? Ngapain susah-susah untuk baca firman? Ngapain susah-susah untuk melayani? Ngapain susah-susah bayar harga? Tapi kalau tujuan kita jelas, semuanya itu memberikan arti dan alasan. Tujuan yang jelas juga menjadi satu kerangka untuk pemersatu. Tujuan yang jelas mensatukan, oh kamu mau ikut Tuhan yuk sama-sama. Makanya jadi satu gereja. Karena semuanya mau dewasa bersama-sama. Tapi kalau ke gereja tujuannya beda, mungkin sulit saudara ada di tempat ini. Halo? Karena yang satu mau cari batagor, yang satu mau cari bakso. Yang satu mau minta ini sama Tuhan, yang satu Tuhan aku gak mau apa-apa. All that I want is just you. Apa yang aku mau hanya engkau. Aku gak butuh apa-apa dari engkau. Tujuan yang jelas menjadi alat pemersatu. Pertanyaannya, dalam kehidupan kita terlalu banyak peace, terlalu banyak PPP dalam kehidupan kita yang seringkali menuntun kita ke arah yang kurang tepat. Kalau dijelaskan di sini purpose, nanti saya akan bahas. Purpose yang terdalam, tujuan yang terdasar adalah mesti membawa kita kepada seorang person. Seorang pribadi ini memberikan alasan segala-galanya. Saudara kalau lagi cinta benar-benar gitu ya sama seseorang, gunung pun kudaki, laut pun kuseberangi. Pepatahnya seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena cinta sama seseorang. Ada orang yang cintanya setengah mati sama Tuhan, semuanya direla-relakan. Dijual sekalian untuk sepenuh hati melayani Tuhan. Bahkan rela memberikan nyawanya mati untuk melayani Tuhan. Purpose-nya jelas, personnya jelas. Nah seringkali kita susah sekali naik ke atas sini. Kehidupan kita sudah berpuluh-puluh tahun jadi Kristen, bahkan banyak sudah jadi pendeta, bahkan banyak sudah dibilang profesor, doktor, bahkan yang gelarnya di mana-mana. Kita berkecimpungnya di sini. Bahayanya kita nggak mau jujur sama diri kita sendiri. Kita ada di sini. Kita bilang kita ada di sini, maunya, tapi kita semua masih di sini. Yang kita cari apa? Pleasure, kesenangan. I do this because this is my passion. Kalau passion gak ada tantangannya, semua is all just a breeze. Katanya semua jadi nikmat, karena ini passion. Pertanyaannya seberapa lama pleasure dan passion itu bisa ada dalam kehidupan kita? Bahasanya suka rela. Oh melayani Tuhan ini kita suka rela kok. Pertanyaannya berapa lama sukanya? Karena itu menentukan relanya. Halo, saat sukanya udah gak ada masih rela gak? Itu masalahnya dengan pleasure. Saat semuanya gak ada masih bisa gak? To stick, jalani perjalanan ini. Atau kita cari popularity.
Aku ikut Tuhan pengen populer aja, I want fame. Padahal Tuhan bilang hendaklah engkau jadi holy, jadi righteous, bukan famous. Banyak dari kita pengennya fame aja. Oh sebelah ada podcast, gue mesti bikin podcast. Sebelah bikin live, gue mesti bikin live. Sebelah followernya 1000, gue mesti 1001. And then we're competing one another hanya untuk nyari popularitas. Susahnya nanti begitu jam 12, begitu selesai di-upload kita cek. Berapa banyak yang nonton ya live gue ya. Berapa banyak yang like ya. Aduh like-nya cuma 2 deh. Saya suka bercanda sama istri saya bilang gitu. Kalau nge-posting apa-apa di Instagram, kalau gue yang nge-post saya bilang gitu, pasti like-nya dikit. Tapi begitu lu yang nge-post langsung banyak banget loh saya bilang gitu. Sama istri saya. Bercanda tapi juga cek. Apa benar saya nggak nyari popularitas. Jangan-jangan kedoknya saya punya tujuan yang jelas. Padahal saya masih berkutit pada popularitas. Saya pengen menjual nama saya supaya nama saya semakin terkenal. Atau yang kita cari promosi. Dalam mengikut Tuhan yang kita cari hanya terobosan, promosi. Masa 7 tahun ikut Tuhan, masa 7 tahun udah melayani Tuhan masih sama aja sih jualan bakso. Pengennya kan jadi 1, jadi 1000 bakso. Kalau bisa jualan bakso, jualan siomay juga, jualan pisang goreng juga. Kalau bisa jadi buka food court. Salah nggak pengen besar, salah nggak pengen? Nggak salah. Tapi kalau kita mencari Tuhan hanya untuk sebuah promosi, apa nggak sayang? Atau cari Tuhan hanya sebagai preference? Oh pilihan gue aja gini aja, aduh dibanding Jumat mesti keluar kantor susah lah, ikut agama yang lain atau hari lain. Hari Minggu kan hari kosong, paling enak ikut Tuhan hari Minggu lah, nggak ganggu segala-galanya. Kita ikut Tuhan hanya demi kenyamanan kita. That's my preference. Sekarang bahkan kalau anak Tuhan gak hati-hati, kebaktian pun bisa milih. Benar ya? Kan jam kebaktian banyak ya. Ada yang kebaktian jam 7 pagi loh hari gini. Jam 7, jam 8, biasanya jam 10 ini jam prime. Banyak yang milih kebaktian paling enak jam 10 lah bangun, terus mandi-mandi, kebaktian, terus paling enak apa? Setelah selesai. Pas, apalagi pendetanya khotbahnya gak panjang-panjang. Kalau pas 11.30, beat the runs crowd gitu. Sebelum orang-orang datang jam 12 kita udah nongkrong di restoran. Wih, first come first serve, udah cari Tuhan, sekarang dapat berkat. Makan jasmani dan makan rohani sebelum jam 12, enak. Preference. Atau kita cari Tuhan demi, wah ini yang bahaya nih. Profit, demi keuntungan. Apapun dikerjakan. Ikut Tuhan demi keuntungan. Pokoknya asal nguntungin diri sendiri semuanya aman. Atau bahkan nyari Tuhan demi prosperity. Allah yang kita sembah, Allah yang kaya, Jehovah Jireh katanya, Allah yang mencukupkan, benar, Allah menyediakan, benar. Tapi pertanyaan, masa itu doang sih tujuan kita cari Tuhan? Layaknya kalau saudara punya anak kecil, terus saudara datang ke saudara, anak saudara, Daddy, Mami, Papa, Mama datang, cuman aku mau permen. Ngerengek, cuman minta permen. Kalau kita kasih permen seneng gak? Pasti seneng. Pertanyaan apa kita cuma bisa provide permen buat dia? Itu merendahkan sekali bukan? Mengecilkan sekali. Banyak dari kita nggak cuma bisa beli permen. Supermarketnya pun bisa dibeli. Pabrik permennya pun kita bisa beli. Tapi anak itu cuma mau permen. Dan seringkali mental seperti ini perjalanan kita sama Tuhan. Tuhan aku mau kesembuhan, aku mau terobosan, aku mau promosi, aku mau berkat. I want the blessing of the Lord. Suka kalau lagu-lagunya diberkatilah, dilebarkanlah kiri ke kanan. Semua senang tentang berkat. Pertanyaan bisa nggak Tuhan berkati kita? Lebih dari mampu Tuhan kita untuk memberkati kita. Tapi sangat merendahkan derajat Tuhan kalau kita cari Tuhan hanya untuk berkat Tuhan. Maaf kalau agak keras pagi-pagi sebelum makan pagi gitu ya. Sebelum makan siang. Kita mesti sadar tujuan kita apa. Dan untuk bisa menggelitik dalam semuanya ini, kita mesti bisa refleksi, kita mesti mendiagnosa kehidupan kita. Kita berani jujur nggak sama diri kita sendiri? Karena seringkali orang yang paling sering kita bohongi adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain. Oh saya pendeta, semuanya pasti buat Tuhan dong. Belum tentu. Saya tadi di lagu pertama saya sudah mencucurkan air mata, saya tersentuh lagu pertama tadi, lagu keduanya sore apa? Saat semuanya goyang, kau tetap Allah. Benar saudara, saya 22 tahun main Tuhan full time saudara. Godaannya banyak banget Allah-Allah lain yang pengen jadi Allah dalam kehidupan saya. Dan saya bisa jadi Allah, jadikan mereka sebagai Allah saya. Tapi untuk bisa berpegang teguh Tuhan, kau tetap Tuhan. Saat mungkin
kesembuhan tidak terjadi. Saat mungkin terobosan belum jadi jawaban bagi kami. Saat mungkin berkat jasmani, keuangan apapun itu mungkin belum kami miliki. Engkau tetap Tuhan. Benar saudara bisa seperti itu? Kalau saudara direnungkan, kalau saya berhenti di tempat ini, stop di sini saat saya khotbah ini. Pertanyaan saya, apa sih satu hal yang saudara sangat rindukan untuk Tuhan jawab dalam kehidupan saudara? Bagaimana kalau nggak perlu nunggu lagi, dikasih jawabannya sama Tuhan saat ini? No. Mau ngapain, mau sampai nangis Bombay bahasanya saudara gitu ya. Aku nggak akan kabulkan tuh. No. Pertanyaan berikutnya, masih mau ikut Tuhan nggak? Halo. Maaf ya. Maaf, mesti jujur sedikit ya. Kalau mau diobati mesti jujur saudara, benar nggak? Saya sehat. Ya dokter nggak bisa ngapa-ngapain. Saat saudara ngerasa sakit datang, ya dok saya agak pusing. Baru mulai didiagnosa. Oh ternyata tekanan darah kamu tinggi. Ternyata gula kamu rendah. Kesembuhan baru bisa terjadi saat kejujuran Musa di pintu utamanya. Kalau kita nggak bisa jujur susah sekali untuk kita bisa sembuh. Termasuk susah sekali untuk kita bisa dewasa kalau kita senantiasa membohongi diri kita sendiri. Westminster Catechism tulis seperti, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Tujuan akhir dari kehidupan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan menikmati pribadi Tuhan. Saya diingatkan Musa terus-terusan dari tadi. Saat Tuhan ngomong sama Musa, Musa bilang, Tuhan, unless your presence goes with me, I'll not go anywhere. Kalau hadiratmu, penyertaanmu gak ada sama aku gak akan kemana-mana. Itukah kehidupan kita? Saat Tuhan manggil kita, yuk jalan, yuk bertumbuh, yuk bergerak. Aku akan berkati semua, musuh-musuhmu akan kukalahkan, semua terobosan akan kuberikan, semua yang kau butuhkan aku akan sediakan. Tapi aku gak akan ada di sana. Mau gak kita? Atau I will be with you. I am who I am katanya. Aku adalah aku akan menyertai engkau. Terobosan ya mungkin bisa datang, yang pasti tantangan akan ada. Tapi aku ada di sana. Masa sulit tetap ada, tapi aku akan di sana. Itu janji Tuhan, Ibrani 13. I'll be faithful, aku tidak akan sekali-kali melupakan atau meninggalkan engkau. Allah yang kita sembah, Allah yang setia. Cukupkah dia bagi kita? Benar gak tujuan akhir dari kehidupan kita selaras dengan panggilan ini? Bahwa tujuan akhirnya nanti di sini kita gak cuma memuliakan nama Tuhan, tapi kita mau menikmati hubungan dengan Tuhan. Apakah surga? Kalau segala-galanya ada, katanya jalannya dari emas. Saya nggak tahu, saya belum pernah ke sana, gitu ya. Tapi dengar baca Alkitab ngomongnya seperti itu, semuanya indah, nggak ada tetesan air mata, segalanya semua jalan. Wow, glorious, glamorous banget, keren banget. Tapi apakah artinya surga dengan semua keindahan kemewahannya kalau Tuhan nggak ada di sana? Atau pertanyaan lebih mendalam, mungkinkah di tengah segala tantangan yang sedang kita alami, penderitaan, cobaan, beban yang sedang kita pikul, tapi ternyata adalah surga kita juga. Karena di tengah semuanya ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang sering kali bermain sama saya, dekat dengan saya tahu. Kalau setiap kali jam makan ditanya, Tok mau makan apa? Udah gak usah ditanya, Anto mah gak usah ditanya. Jawabannya selalu sama katanya. Saya gak peduli makannya apa, yang saya peduli sama siapanya. Karena bersama dengan siapanya memberikan arti yang lebih dalam dari apanya. Halo, saudara boleh makan di restoran yang keren gitu ya, Indomie tingkat mahal gitu, satu mangkoknya 150.000, orang sebut ramen gitu ya. Mirip kan sama Indomie. Kalau tanya anak-anak, tanya suruh mau ramen atau Indomie? Indomie gitu, anak-anak masih polos gitu. Kalau kita tergantung, tanggal tua kita pilih Indomie gitu ya, tanggal muda kita maunya ramen, kerenan dikit gitu ya. Tapi apa artinya semua itu yang mewah-mewah kalau kita makan sama orang yang tidak kita senangi? Atau bahkan kita lagi ada masalah atau mungkin makan sama tanda kutip orang yang tidak sepihak dengan kita. Berat saudara. Tapi satu pihak saudara mungkin bisa makan simple Indomie atau gado-gado makanan jalanan biasa. Tapi sama orang yang saudara kasih, itu nilainya lebih mahal loh saudara. Sama juga dari kehidupan kita sama Tuhan. Apa artinya kemewahan yang luar biasa, berkat dari Tuhan sekalinya, tapi gak ada Tuhannya. Dibanding dengan mungkin kesederhanaan hidup kita, apa-apa aja Tuhan sediakan pasti ada aja. Tapi Tuhan selalu menyertai kita. Beda saudara posturnya.
Beda saya, selalu bisa ada satu confidence, satu kepercayaan diri yang melebihi dari segala-galanya. Ini konteks yang saya berdoa bisa membukakan mata kita. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Wow, udah jam segini. Baru masuk ayatnya, ini baru pembukaan. Kisah 16 sampai 34 dikatakan Paulus dipenjarakan di Filipi. Pada suatu hari ketika kami sedang pergi ke tempat berdoa, kami berjumpa dengan seorang wanita. Saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Ia hamba. Wanita itu dikuasai oleh roh jahat yang dapat meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang. Dengan meramalkan nasib orang, wanita itu memberi keuntungan yang besar kepada majikan-majikannya. Wanita itu terus saja mengikuti Paulus dan kami sambil berteriak-teriak, orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka datang untuk memberitahukan kepada saudara-saudara bagaimana caranya kalian dapat selamat. Kalau saya post sampai di situ, apa yang dikatakan benar apa benar? Halo? Orang ini dikatakan wanita ini ahli nujum, ngomongnya bisa segala macamnya. Tapi apa yang dikatakan di konteks ini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka datang untuk memberitahukan kepada saudara-saudara bagaimana caranya kalian dapat selamat. Nggak ada satupun kata yang salah dari sini. Halo? Ini saudara, kalau saudara nggak punya discernment, nggak punya satu roh untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, saudara akan mudah sekali. Setiap orang saat orang memuji kita, bahasa saya kayak kita sedang ditiupin, kita jadi besar. Kita anggap semuanya indah. Yang kita cari hanya pujian orang, yang kita cari hanya applause orang, yang kita cari hanya like and thumbs up-nya orang dalam social media post kita. As long as everybody putting a thumbs up, gitu kita langsung happy. Kita nggak mau cari kebenarannya, tapi kita mau cari pujiannya. Berbahaya sekali. Padahal di sini dikatakan beberapa hari lamanya wanita itu terus-menerus berteriak begitu. Paulus hilang kesabarannya sehingga ia menoleh lalu berkata kepada roh itu, atas nama Yesus Kristus saya perintahkan engkau keluar dari wanita ini. Saat itu juga roh itu meninggalkan wanita itu. Padahal yang dikumandangkan seolah-olah benar. Gak ada yang salah, tapi spiritnya di dalamnya ada sesuatu yang tidak tepat, langsung di cast out sama Paulus. Dan seringkali kita suka dengan packaging luarnya, yang penting luarnya kelihatan baik lah, dalamnya gak benar gak apa-apa lah. Kelihatannya di omongan orang semua baik-baik saja, gak pernah ada yang salah dalam ucapannya, tapi hatinya sangat sekali busuk dan kelam. Dan Tuhan selalu deal dengan the inside, gak cuma di outside. Tuhan pengen gak kelihatan baik di depan? Pasti. Jadilah garam, jadilah terang, berbicara tentang di depan. Tapi yang Tuhan kerjakan tidak dari depan, Tuhan kerjakan from the inside out. Sumbernya dulu Tuhan bersihkan. Sehingga kalau dalamnya bersih, luarnya akan jauh lebih mudah untuk jadi lebih bersih. Halo. Tapi kalau kita cuma ganti baju, tapi kita nggak mau mandi, kita tetap kotornya. Kita cuma belajar kata-kata Kristen, tapi kita nggak izinkan Roh Allah mengubah kehidupan kita dari dalam. Nggak ada bedanya. Terus ya, ketika majikan-majikan menyadari bahwa kesempatan mereka untuk mendapat uang sudah hilang, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret kedua-duanya ke alun-alun menghadap yang berwajib. Mereka menghadapkan Paulus dan Silas kepada pejabat-pejabat pemerintah Roma, kemudian berkata, orang-orang ini orang Yahudi, mereka mengacau di kota kita. Mereka menganjurkan orang melakukan adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum-hukum kita. Orang-orang Roma, kita tidak dapat menerima atau menuruti adat kebiasaan itu. Orang banyak pun turut menyerang Paulus dan Silas. Dan pejabat-pejabat pemerintah mencabik pakaian dari tubuh kedua rasul itu lalu menyuruh orang mencambuk mereka berdua. Setelah mereka dicambuk dengan hebat, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara disuruh menjaga mereka dengan ketat. Karena perintah itu kepala penjara itu menahan mereka di kamar penjara yang paling dalam dan membelenggu kaki mereka pada balok. Pertanyaan saya saudara, kenapa Paulus dan Silas di penjara? Halo, karena menghardik roh yang jahat dari wanita tersebut sehingga dia di penjara? Apa kesalahan dari Rasul Paulus dan Silas? Dia membebaskan orang yang terbelenggu, tapi justru itu yang membawa dia ke dalam penjara. Coba renungkan, melakukan kebenaran pun ada harga yang harus dibayar satu sana.
Nggak mudah loh saudara. Saudara pikir yang penting taat sama firman Tuhan? Enggak, untuk taat sama firman Tuhan ada harga yang mesti dibayar. Berani nggak kita? Gara-gara wanita dibebaskan, akhirnya wanita ini nggak bisa menjadi alat untuk membawa keuntungan bagi para majikan-majikannya. Majikan-majikannya terusik. Karena ciannya sudah mulai terganggu. Benar saudara? Paling gampang ngetes kerohanian seseorang, coba lihat saat ciannya terganggu. Masih setia nggak? Halo, kalau udah 10 tahun, aku diberkati. Gitu, nyanyinya sama nih udah 10 tahun. Tapi nggak diberkatin-berkatin, tanda kutip gitu ya. Gajinya masih sama, kedudukannya sama, bisnisnya masih sama, semua gini. Masih setia nggak ikut Tuhan? Halo. Karena udah mulai mengganggu yang personal, itu biasa keluar semuanya aslinya saudara seperti apa. Ini gara-gara Paulus dan Silas melakukan kebenaran, justru itu yang membuat mereka dipenjarakan. Saya tulis itu, mau benar tidak selalu tenar. Bertentangan nih saudara ya. Saat ini saudara tanya generasi-generasi yang sekarang, generasi muda sekarang tanya, nggak perlu lah, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, bahkan kalau bisa nggak perlu kaya-kaya, bahasa mereka, yang penting terkenal. Saya duduk di sana ngobrol sama mereka garung-garung kepala, terus ngapain? What? Ngapain saudara jadi terkenal tapi kere? Buat apa? Oh dia bilang terkenal dulu, nanti kaya, oh ternyata masih pengen kaya, cuma packagingnya beda saudara gitu, jalannya beda gitu. Ternyata mereka mau cari popularitas untuk bisa melakukan prosperitas dalam kehidupan mereka. Ternyata ujung-ujungnya sama saudara. Perenungan bagi setiap kita, berani gak kita membayar harga untuk berdiri di dalam kebenaran walaupun seringkali mengorbankan ketenaran kita. Gak famous, gak nyaman, orang gak suka digelitik saudara. Orang gak suka disenggol hal-hal yang pribadi. Orang gak suka disadarkan, kamu ini salah loh. Gak ada yang suka, tapi mesti dikerjakan. Karena buat apa semuanya kelihatan baik-baik saja, ternyata begitu nyampe di akhir, ternyata aku salah ya. Tujuanku bukan Tuhan Yesus loh. Bahaya sekali. Seringkali kesesakan itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Kalau ketakutan kita hanya masuk penjara, then the end of the world buat Paulus dan Silas. Tapi puji Tuhan, Paulus dan Silas bukan itu ketakutannya. Ketakutannya Tuhan jauh dari mereka. Semasa Tuhan masih dekat sama mereka, dimanapun semua itu surga bagi mereka. Indah sekali kalau kita bisa punya tujuan yang sama. Belajarlah untuk hidup benar, bukan saja tenar, aman, senang, ataupun nyaman. Yuk ubah, untuk kita jadi orang yang dewasa, kita mesti berani untuk hidup benar. Dan kalau kita ngomong kedewasaan rohani, kalau kita ngomong sebuah keluarga, bukanlah itu yang kita sedang asah, kita sedang belajar bersama-sama. Saudara kalau mau enak single aja saudara. Bener ya, kemana-mana mau kemana, yuk ciao gitu. Saya suka keluar main basket, udah gak usah nanya-nanya. Sekarang udah ada segini, ada istri, ada anak. Kalau keluar lihat-lihat, mereka lagi butuh ditemani, saya gak main basket gitu ya. Mereka lagi kosong, boleh gak saya main basket? Mesti nanya dulu izin, oh boleh yaudah baru main, baru enak sudah. Kalau enggak semuanya berbeda variabelnya. Tapi ada harga yang dibayar, juga ada kenikmatan, kebanggaan tersendiri yang kita terima. Jadi jangan takut untuk bayar harganya. Yang ditakutin kalau kita nggak punya tujuan yang jelasnya, buat apanya, semuanya jadi tidak masuk akal. Tapi saat kita punya tujuan yang jelas, semuanya baru make sense. Saya continue saudara. Ini yang seringkali, apa yang saya bagikan seringkali jadi 2 atau 3 khotbah yang terpisah. Jarang sekali dilihat sebagai satu kesatuan. Ayat 25 kalau sudah bertumbuh di golongan Kristen Pantekostal Karismatik, ini ayat yang sering dipakai. Kira-kira tengah malam, at the midnight hour bahasa Inggrisnya. Paul and Silas gitu ya, sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang tahanan yang lainnya pun sedang mendengarkan mereka menyanyi. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sekali sampai pondasi penjara itu pun turut bergoncang. Semua pintu penjara terbuka dan rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. Kepala penjara itu terkejut bangun ketika ia melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya untuk membunuh diri karena ia menyangka orang-orang tahanan sudah lari semuanya. Seringkali kita pakai ayat ini saudara gitu ya, untuk jadi alat untuk dasar sebagai yuk kita mesti doa. Bahasanya dulu kalau saya bertumbuh dulu semalam suntuk. Kalau saya renungin sekarang gimana marketingnya saudara, ngundang orang untuk ayo kita doa semalam suntuk. Belum datang aja udah suntuk saudara. Tapi itu bahasa dulu, ada yang bertumbuh angkatannya sama gitu ya.
Doa semalaman lah bahasanya, seperti ayatnya dari sini. Oh, kalau doa tengah malam semuanya at the darkest moment, at the bleakest season gitu ya. Saat kita menyembahkan puji-pujian maka semua pintu akan terbuka segala macam. Salah enggak? Enggak salah, ini yang terjadi. Benar kok. Tapi masalahnya konteksnya enggak cuma itu. That's not the end goal. The end goal bukan cuma Tuhan membebaskan. The end goal enggak cuma Tuhan membukakan pintu-pintu tahanan penjara. Coba perhatikan sini. Ayat 28. Tetapi Paulus berteriak sekeras-kerasnya. Jangan bunuh diri, kami semua masih ada di sini. Coba kalau tujuan dari Paulus dan Silas hanya untuk dibebaskan, dia udah ngibrit dulu-duluan saudara. Begitu nyanyi haleluya 144.000 kali gitu, pok kebuka, langsung ngacir saudara. Karena tujuannya hanya untuk kelepasan. Saya baca ini berpuluh-puluh kalau nggak beratus-ratus kali, ayat 28 ini buat saya susah. Tetapi Paulus berteriak sekeras-kerasnya, jangan bunuh diri. Kami semua masih di sini. Kalau saya jadi Paulus dan Silas, dan saya sadar, Allah bagi kita, siapakah lawan kita gitu ya. Kesannya seperti itu dong, saudara dipenjarakan, ditaruh paling dalam, saudara memuji-muji Tuhan, semua rantai terbuka, pintu terbuka. Allah bagi kita enggak? Allah bagi kita loh, terobosan sekali loh. Terus ini orang kepala penjara yang memenjarakan kita, yang memasukkan kita, yang buat kita sengsara, yang segala-galanya sudah. Terus mau bunuh diri, stop, jangan bunuh diri, enak aja loh, let me help you. Biar saya tolong kamu. Ini kalau saya baca, boleh jujur dikit ya, nggak apa-apa ya. Pendeta kan juga manusia ya. Kalau saya baca gini, enak amat Tuhan cuman matinya begitu. No. Saya mau bunuh, karena dia yang buat saya menyiksa. Ada yang seperti itu saudara? Enggak ada ya, semua jemaat Tuhan tempat ini semua suci kudus. Cuman saya aja mungkin yang masih mesti bertumbuh kerohaniannya. Kalau ini jadi saya, jangan mati dulu, tunggu. Saya kasih soundtracknya dulu, Killing Me Softly. Mesti ada lagunya saudara. Gua akan siksa lebih parah dari ini. Lu tahu kan, nih gua bener, lu yang salah. You've gotta pay the price. And let me teach you, let me help you. Saya jujur loh, saya baca ini, Tuhan ini gak make sense. Gak, mungkin pilihan satu pertama cuma lari doang ya. Begitu dapat terobosan lari, begitu dibukaan lari. Mungkin pilihan pertama, tapi kalau saya, pribadi saya, di ayat 28 ini, tunggu, let me help you. Saya gak akan cuma lari, saya akan torture those guys back. Gitu ya. Kelihatannya kayak gak rohani banget ya. Tapi paling gak saya jujur. Tapi Paulus sama Silas gak lakukan seperti itu. Tunggu, jangan bunuh diri. Lanjut ya. Ini perenungan dulu boleh gak? Kepala penjara itu meminta lampu lalu berlari ke dalam dan dengan gemetar, pasti gemetarlah. Ia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Kemudian ia membawa mereka keluar dan berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya diselamatkan? Biasanya sampai ayat 26-27 menjadi ayat yang sering dikhotbahkan tentang kuasa pujian penyembahan. Terus begitu di ayat 30 dan berikutnya sebagai ayat teks buat misi. Satu orang diselamatkan maka seluruh keluarganya akan diselamatkan. Jarang yang melihat ini sebagai satu kesatuan, ternyata ini satu kesatuan. Saudara akan sulit sekali untuk bisa efektif dalam penginjilan, dalam pemuritan, dalam melayani Tuhan. Kalau saudara tidak tertanam dengan lengket di dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Personal connection kita, personal relationship kita kepada Tuhan adalah dasar fondasi kita untuk kita bisa dipakai secara horizontal untuk jadi pelayan-pelayan Tuhan. Ayat 31, Paulus dan Silas menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan semua orang yang di rumahmu. Lalu Paulus dan Silas menerangkan perkataan Tuhan kepada kepala penjara itu dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Sebentar di dalam penjara, berikutnya langsung Bible study saudara. Pemuritan langsung dilaksanakan, enggak nunggu kumpul di gereja, tapi langsung di sana saudara. Pada tengah malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka lalu membersihkan luka-luka mereka. Maka ia dan semua orang yang di dalam rumahnya langsung dibaptis. Kemudian ia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia dan seluruh keluarganya senang sekali sebab mereka sekarang percaya kepada Allah. Perenungan bagi setiap kita, bagaimana reaksi kita saat sepertinya Tuhan menolak atau menghiraukan
cuekin, ignoring permohonan dan permintaan doa kita. Tadi saya sudah tanyakan, kalau jawabannya nggak sesuai dengan apa yang kita mau, kalau jawabannya Tuhan seolah-olah kelihatannya cuekin kita, doa kita cuma nembus ke atap ini, ceiling and bounce back, nggak bisa go through kesannya. Sudah sampai jengking-jengking bahasanya gitu. Kita udah berdoa, berpuasa, nangis-nangis, lagu udah diputar. Kalau dulu kaset side A, side B dibalik-balik, kalau sekarang udah medley 24 jam, bahkan mungkin 24 hari, bahkan mungkin 24 tahun kita sudah menyanyikan lagu yang sama, minta terobosan dari Tuhan. How would we respond? Bagaimana respon kita saat Tuhan kelihatannya kok sepertinya Tuhan itu tuli dan bisu, nggak jawab sama sekali doa-doa kita. Masih bisakah untuk kita katakan kau tetap Allah dalam kehidupan kita? Sebaliknya, apa reaksi kita saat seluruh doa dan permohonan kita terkabulkan sama Tuhan? Saya pernah dapat momen-momen seperti itu, baru mau doa loh, belum doa, baru mau doa, baru terlintas dalam otak, lagi turun, downloading ke mulut untuk dikatakan, belum juga ngomong udah dijadikan sama Tuhan. Pernah saudara? Lagi turun habis kebaktian, aduh enak ya kalau ada yang ngajak ngopi, tiba-tiba Pak kopinya dulu Pak. Wih Tuhan Yesus baik, lagu soundtracknya di belakangnya, bener ya? Enak loh saudara, jalan udah kayak bener-bener the world is mine. Dunia ini milik kita karena Allah bersama dengan kita. Saudara jalan gak perlu apa-apa, pintu terbuka, apa-apa semua disediakan bagi kita. Oh Tuhan Yesus baik, hey shalom. When those moment happen, saat momen-momen seperti itu terjadi, bagaimana respon kita? Apa kita belittle everybody, kita merendahkan semua orang, kasihan kamu kecil sekali ya, makanya doa puasa dong, makanya pelayanan, makanya jadi pendeta. Halo, kok mukanya sinis semua sih kayaknya? Pernah gak saudara? Seringkali kalau kita lagi dapat angin bahasa saya, Tuhan di pihak kita nih, terus kita jadi sombong rohani banget. Kita kayaknya di atas banget, semua orang kecil. Oh kenapa kamu masih susah ya? Pasti kamu ada dosa yang masih kamu malah nuduh orang lagi. Apa akibatnya saat kita dapat angin dari Tuhan, terus kita ketemu orang-orang yang bikin kita susah? Halo? Yang nendang kita, yang jorokin kita, yang dorong kita, yang fitnah kita, yang nuncep kita dari belakang. Terus kita dunia lagi terjatuh, terpuruk. Sekarang dapat angin dari Tuhan. Tuhan ada sama kita, kita dapat itu. Terus kita ketemu lagi di satu titik kehidupan. Juli 28, 2024. Jam 12.30. Ketemu sama orang yang tadinya bikin perkara sama kita. Somasiin kita, ngirimin orang. Terus ketemu sekarang. What would you do? Tadi ayat 28 tuh ngomongnya seperti itu saudara, by the way. Ketemu kepala penjara itu Paulus dan Silas. Suruh ngapain? Masih saudara, shalom Tuhan Yesus baik? Atau saudara, masih hidup loh? Jujur dikit gak apa-apa ya? Boleh gak? Seringkali gini, kalau udah di mimbar, kalau udah di ruangan ini, di lantai ini, hari Minggu semuanya kudus. Susahnya kalau udah turun lift. Belum keluar parkiran, baru turun lift. Udah lupa kalau kita anak Tuhan. Halo? Masih bisa gak kita melihat orang itu dengan kasih dari Tuhan menguasai kehidupan kita sehingga kita bukan lagi benci tapi justru ada compassion, ada belas kasihan Tuhan yang meluap dalam kehidupan kita. Seperti kepala penjara datang ke Paulus, apa yang aku mesti kerjakan untuk aku dapat selamat? Percaya sama Tuhan. Paulus dan Silas bisa kneel down mungkin kalau saya ekspresikan gitu ya. Hey man, I know lu mungkin cuma ngelakuin tugas lu waktu itu penjarain gue gini. Tapi sebenarnya apa yang gue percayain, mulai pemuritan saudara, mulai penginjilan, mulai ada pendewasaan rohani. Sama orang yang tadinya so-called musuh. Halo. Rindukah saudara untuk sama-sama menikmati surga dengan orang-orang yang bahkan mungkin membenci saudara? Saya ngomong gini kelihatannya gampang loh saudara, susah. Karena setiap kita punya enemy-nya masing-masing. Halo? That's real life. Kalau kita mau jujur, gak semua orang suka sama kita. Benar? Kedewasaan kita menentukan bagaimana kita meresponi kepada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kalau yang suka sama kita semua orang bisa. Benar ya?
Ngajak makan gampang, tapi ngajak makan orang yang benci kita. Bahkan nanti church planting, perintisan gereja sama orang yang memenjarakan kita. Ini kejadiannya saudara. Karena cerita ini menjadi fondasi dasar kalau sudah baca The Book of Filipi, gereja di Filipi ini permulaannya. Perintisannya dari penjara. Filipi kita suka pakai, lupakan yang terlalu, berlari pada tujuan. Semua di basket ada Filipi 4:13, ada yang pakai ditatoin semua, I can do all things. Kelihatannya enak banget, gerejanya udah megah. Lupa benih awal itu dari sini, dari orang yang mau dihukum mati. Dari orang yang mau commit suicide. Gue udah gak layak, waduh bahaya banget itu yang musuh gue ternyata benar-benar ada di pihak Tuhan. Gue gak bisa lawan, I'm comparable. Gue kecil sekali sama dia, gue gak mungkin bisa ngelawan dia, dia mau bunuh diri. Bilang no, God still has a plan for you. Tuhan masih punya rencana dalam kehidupanmu. Dari orang yang putus harapan, habis gak bisa ngeliat apa-apa, ternyata lahir gereja. Dari momen yang seperti itu, bisakah kita melihat kacamata rohani kita dibukakan sama Tuhan? Relakah kita untuk tetap melayani kepala penjara dalam kehidupan kita? Pertanyaan refleksi saya di sana. Virginia Remati menulis seperti ini. Saya belajar melakukan hal-hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Pertumbuhan dan kenyamanan tidak pernah hadir secara bersamaan. Kalau saudara mau bertumbuh, saudara mau dewasa, ada yang namanya mesti berani bayar harga. Bangun tidur pagi, terus beresin tempat tidur saudara. Itu bedanya anak kecil sama orang dewasa. Saat semua orang maunya nyaman, saudara mesti ke rumah dulu, mandi, beresin semua, bahkan mungkin sapu pel, menyiapkan segala-galanya. Itu yang namanya dewasa. Ikut Tuhan gak cuma ungkang-ungkang kaki, nyalain 1-2 lagu, angkat pujian, langsung Tuhan jawab semuanya. Itu masih kecil. Kalau kita dewasa sedikit, kita tahu apa yang namanya resilience. Kita tahu apa yang namanya grit. Kita tahu apa yang namanya perseverance, atau bahasa tenarnya long suffering. Artinya apa? Sufferingnya long. Masih bisa saudara suffer long time? Tetap setia sama Tuhan? Bahkan orang yang sama nulis seperti ini. Kisah Rasul 28 ayat 20. Karena itulah saya minta bertemu dan berbicara dengan kalian. Karena sebenarnya justru karena keyakinan saya akan semua janji Allah kepada nenek moyang kita orang Yahudi, saya diikat dengan rantai besi ini. Yang tadinya dipenjarakan diikat dengan rantai gara-gara membebaskan yang terbelenggu oleh kepala penjara, sekarang the chain is never be a problem buat Paulus. Rantainya gak pernah jadi masalah. Permasalahannya diikat kemana, kenapa, itu yang jadi masalah. Terus dia bisa ngomong, I'm a hostage here for hope, not doom. Dia ini tawanan pengharapan, bahasa kerennya. Dia gak mau lakuin apapun juga di luar dari panggilan yang Tuhan miliki dalam kehidupan dia. Ini agak berat saudara untuk dikunyah gitu. Rasul Paulus dipenjara dan mengalami begitu banyak rintangan, masalah, bahkan siksaan bukan karena kesalahan dia. Bahkan bisa dikatakan bukan karena rencana jahat orang lain. Tetapi itu semua karena keyakinan Paulus akan semua janji Allah. Maka ia diikat. Because the purpose dalam kehidupan Tuhan. Melalui kehidupan Rasul Paulus dia jelas. I'm a hostage here for hope, not doom. Saya tawanan pengharapan, bukan kebinasan. Kalau saudara baca kisah para Rasul 28 itu ceritanya. Dia tahu dia akan ke sana. Mungkin aku akan disiksa, aku akan dipenjara, aku akan mengalami masa-masa susah. Dia tahu segala-galanya. But yet he still stick to the purpose, to the calling. Dia masih setia meresponi panggilan Tuhan dan tetap berkata iya. Walaupun demi tantangan. Makanya dia bisa ngomong, aku ini tawanan pengharapan. Pertanyaan bagi setiap kita, bagaimana kita melihat kehidupan kita saat ini? Apakah kita korban dari kesalahan diri kita sendiri? Mungkin kesusahan yang kita alami saat ini karena kesalahan kita di masa lampau. Atau mungkin kesusahan kita saat ini karena kita dipenjarakan, karena tuduhan, komen, idealisme dari orang lain atau bahkan dari diri kita sendiri. Kita jadi dipenjarakan oleh masa lampau kita. Kita gak bisa bebas, segala-galanya serba takut karena mungkin kesalahan di masa lampau yang kita kerjakan atau yang orang lain kerjakan dalam kehidupan kita. Pertanyaan berikutnya, terikatkah kita dengan misi dan tujuan ilahi?
Apa sih yang fuel kita, apa jadi bahan bakar kita, tujuannya apa sih? Jangan-jangan kita ikut Tuhan tadi yang saya mulai sana, tujuannya saat kita ikut Tuhan ternyata hanya untuk me, I and myself, hanya untuk diri kita sendiri, supaya kita tenar, supaya kita kaya, supaya kita famous, supaya kita diberkati. Nothing to do with God. Gak pernah nyari Tuhan sama sekali, gak pernah kenal Tuhan sama sekali. Karena fokusnya diri kita sendiri. Sudah pernah punya teman-teman seperti itu, yang pengen temenan, tapi fokusnya cuma diri dia sendiri. Jadi keramaian hanya sebagai ajang untuk dia mempromosikan diri dia sendiri. Seneng banget kalau dilihat orang. Seneng banget kalau nonjolin diri sendiri. Saat duduk gak mau dengar orang lain. You better listen, I've got something to say. Selalu gitu attitude-nya. Diam aja semua yang lain, dengar tentang aku. Kemana-mana selalu mendominasi pembicaraan. Mendominasi semua acara. Jangan itu yang kita lakukan dalam Tuhan. Saat kita doa kita gak pernah izinkan Tuhan berbicara. Kita terus yang mendominasi. Saat kita pejamkan mata kita pastikan Tuhan mendengar segala sesuatu yang harus kita kumandangkan. Ternyata kita sadari fokus is never about God. Fokusnya tentang diri kita sendiri. Bukan tentang Tuhan. Serem. Ini yang saya katakan Filipi 1:13. Akibatnya semua pengawal istana dan orang-orang lainnya di kota itu tahu bahwa saya dipenjarakan karena saya melayani Kristus. Cikal bakal perintisan gereja di Filipi. Apa yang kita anggap penting dan akan menentukan tingkat kepuasan dan sukacita yang akan kita alami. Tujuan kita, pandangan kita, kepercayaan kita berharga sekali. Kalau saudara menganggap penting kenyamanan, saudara menganggap penting safety, keamanan, saudara menganggap penting keselamatan, maka itu yang saudara akan pelihara. Itu yang saudara akan usahakan. Pokoknya selama aku masih bersuka, aku rela. Selalu kata-katanya suka rela. Kalau aku suka, aku rela. Pertanyaan kalau udah gak suka gimana? Masih rela gak? Saat kita udah gak suka lagi sama mungkin tanggung jawab yang kita mesti pegang dalam rumah tangga kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Masih bisa gak kita stay committed in family? Kalau kita ngomong tentang keluarga, itu esensinya saudara. Gak cuman masalah saudara suka rela. Tapi bahkan saat saudara gak suka pun saudara tetap rela. You stick through it, saudara. Masih bisakah kita punya ketetapan seperti itu? Apa yang kita anggap penting menentukan tingkat kepuasan dan sukacita yang kita alami. Apa sih tujuan hidup kita? Mana yang lebih penting bagi kita? Pendapat orang lain atau pendapat Tuhan? Pujian penyembahan dari orang lain atau kenyamanan dan ketaatan? Ketenaran atau kebenaran? Keuntungan atau keselamatan? Ini refleksi bagi setiap kita. Saya tutup dengan hal ini. Kisah Rasul 20 tadi saya bilang, sekarang untuk mentaati perintah Roh Allah, saya pergi ke Yerusalem, Rasul Paulus mengatakan seperti itu, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya di sana. Saya hanya tahu bahwa di tiap-tiap kota, Roh Allah sudah dengan tegas memberitahukan kepada saya bahwa saya akan masuk penjara dan akan menderita. Tetapi saya tidak peduli dengan hidup saya ini. Asal saya dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada saya. Dan asal saya setia sampai pada akhir hidup saya. Untuk memberitakan kabar baik itu tentang rahmat Allah. Saya baca ini seringkali bertentangan. Karena promosinya gereja gak pernah ngomong ini. Halo saudara? Saudara bayangkan kalau nanti begitu selesai terus promosi. Shalom Bapak Ibu, terima kasih untuk datang minggu ini. Pastikan saudara datang minggu depan. Karena setiap minggu depan saudara datang, saudara akan masuk penjara. Dan saudara akan dipenjara. Akan menderita. Ada yang datang gak saudara? Takut semua ke gereja. Benar? Semua yang dikumandangkan Tuhan inilah a safe refuge. Benar gak? Benar. Tapi kita gak melihatnya secara utuh. Jadi kita cuma karena ketakutan kita berlari kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu sebagai sarana pelarian kita. Kita gak peduli sama Tuhannya. Tapi karena kita takut sama akan kita alami, makanya kita lari sama Tuhan. Agama hal yang sama. Banyak orang-orang beragama hanya karena ketakutan. Takut masuk neraka, takut gak diberkati, takut, akhirnya lari sama Tuhan. Anak kecil kalau takut lari kemana? Ke orang tua salah gak? Enggak salah, cuman sayang gak kalau lari ke orang tuanya cuma setiap kali takut doang? Halo? Anak kita datang, kenapa takut lagi? Iya takut binatang, takut ini, setiap kali datang cuma takut. Apa gak lebih senang kalau anak-anak kita lari kepada kita hanya mau bersukacita sama kita? Kamu takut? Enggak, I'm fine. I just wanna be with you. Aku cuma pengen dekat sama kamu aja, daddy, mami.
Pengen apa? Enggak, aku enggak minta apa-apa. Mau permen? Enggak. Takut? Enggak. Mau berantem? Enggak ada apa-apa. Semua oke. I just wanna be with you. Aku cuma mau sama engkau. Bayangin kalau gambar itu yang, bayangin saya ngomong ini lagi bayangin anak-anak saya datang sama saya, saudara. Enggak ada kebanggaan yang lebih indah sebagai orang tua saat anak-anak datang cuma nyandarin kepalanya di bahu saya. Enggak minta apa-apa. Just sit there. Bahkan mungkin gak ngomong apa-apa, cuman sandaran. Ayat itu keluar, be still and know that I am God. Tenanglah dan ketahuilah bahwa aku ini Tuhan. Pengenalan membuat satu kepercayaan yang dalam kehidupan kita. Sehingga kita gak datang hanya dengan ketakutan, kita gak datang hanya dengan permintaan, kita gak datang hanya dengan semua request upon request upon request. Bahkan mungkin doa kita pada Tuhan, kita mulai belajar, saat kita belajar menjadi dewasa. Doa kita gak lagi tentang minta. Tapi kita datang, Tuhan, I just want to be with you. Aku cuma pengen lengket dekat sama kamu. Bahkan mungkin tinggal diam. Dalam ketenangan ada kekuatan. Karena kita sadar di tengah semua gemuruhnya kehidupan kita masih ada Tuhan yang berdaulat. Amsal 29 katakan, barang siapa gak bisa melihat apa yang bimbingan Tuhan atau Tuhan yang sedang kerjakan, kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kekacauan. Umatku binasa karena the lack of vision, bahasa sehari-harinya. Kita suka terjemahkan hal-hal yang susah. Tapi kalau kita gak bisa melihat Tuhan dalam keseharian hidup kita kacau, saudara. Tuhan gak cuma hadir di gereja, Tuhan mau gak hadir setiap hari Minggu jam 10? Pasti pengen banget. Tapi Tuhan gak pengen dibatasi hanya jam 10 pagi setiap hari Minggu. Tuhan mau terlibat dalam kehidupan kita semua. Hari Senin jam 10 pagi. Hari Sabtu jam 3 sore. Tuhan mau terlibat dalam kehidupan kita. Tuhan mau dengar cerita kita. Tuhan mau tahu saat bahkan kita nangis, Tuhan gue udah gak sabar sama orang itu, gue udah gak sabar. He's there with us. Dia tetap setia sama kehidupan kita. Dia mau celebrate saat kita dapat kemenangan. He's there with us. He's never leave us, never forsake us. Dia gak pernah meninggalkan kita. Kalau bisa saya katakan matanya selalu tertuju kepada kita. Tidak pernah beralih kemana-mana. We captivate him. Kita memikat pribadinya Tuhan Yesus. Pertanyaannya, are we captivated sama Tuhan apa enggak? Kita terpikat enggak sama Tuhan? Jangan-jangan kita jalan sebentar ngelihat Tuhan sebentar, ngelirik kiri, ngelirik kanan, oh ada tantangan berbeda, bahkan sehingga kita jalan ke sini, Tuhan tunggu ya. Tuhannya suruh kita tunggu loh. Karena terlalu banyak yang lebih menarik dibanding pribadi Tuhan. 2 slide terakhir saya. Craig Groeschel mulai seperti ini. All people end up somewhere in life, but few end up there on purpose. Semua orang akan berakhir di satu tempat dalam kehidupan, tetapi hanya sedikit yang tiba di sana dengan perencanaan. Everybody is gonna end up somewhere. Semua akan tiba di titik-titik somewhere. Pertanyaannya, kalau kita mau di titik ini, kita jalan ke situ enggak? Kalau kita dari sini, jelas enggak kita itu arahannya? That's the goal. Jalan gak kita ke sana? Bullseye focus ada di sini sehingga kita nyampe di sini. Jangan-jangan kita hidup aja. Nyampe di mana terserah. Hari ini mungkin masih ke gereja, besokannya bisa tiba-tiba gak makan babi. Halo. Are we determined with our focus in life? Seberapa committed kita dalam tujuan kehidupan kita. Diingatkan lagi John Piper, kita hidup bukan untuk menarik perhatian kepada diri kita sendiri, tapi we reflect the glory of God. Kita menjadi reflektornya dari Tuhan. Kita memikat orang lain untuk melihat kepada Tuhan. Fokusnya bukan kita, fokusnya Tuhan. Jangan pernah salah nyanyi lagu sembah dan puji Dia. Jangan pernah diganti sembah dan puji saya. John Piper lagi dikatakan seperti ini, saudara. God is most glorified. Tuhan sangat dimuliakan saat kita sangat dipuaskan dengan kehidupan Dia. Saat kita jalan dalam kehidupan kita sehari-hari, hari Senin, hari Selasa,
Puas bukan karena uang kita banyak, puas bukan karena kekuasaan kita besar, tapi kita puas karena kita sadar akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah Tuhan sangat dimuliakan. Orang lihat kita ada something yang beda ya sama kamu. Kenapa ya? Karena ada faktor Tuhan ya dalam kehidupan kita. Ini pajangan di rumah saya sebelum keluar dari pintu rumah saya. Hiduplah in such a way that if anyone should speak badly of you, no one would ever believe it. Titus nulis seperti itu firman Tuhannya. Hiduplah dengan cara yang benar. Sehingga kalau orang mau ngomong jelek tentang kita, mereka mesti berpikir 12 kali. Benar nih orang jelek. Gak percaya saudara. Karena kehidupan kita punya reputasi, punya track records, punya sejarah yang tepat. Biar ini jadi ayat penutup kita bagi setiap kita. Kisah Rasul 20:24 yang dari tadi saya katakan. My life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. Orang yang masih kanak-kanak cari semuanya untuk I, me and myself. Tapi kita yang mau dewasa kita belajar hidupku bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku gak ada artinya selain digunakan untuk menuntaskan panggilan ilahi dalam kehidupan kita. Tundukkan kepala, kita berdoa.